Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat sehingga kita dapat berkumpul pada kajian Yuki siang ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, serta kepada kita para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum ke kajiannya, di sini saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan teman-teman, nama saya Rahma Thaibah, biasa dipanggil Rahma. Alhamdulillah pada kajian kali ini ditunjuk sebagai MC. Sebelum mulai mungkin kita sapa-sapa dulu aja ya kakak-kakaknya. Di sini sudah ada Kak Anissa, ada Kak Ade, Kak Julia, ada Kak Yuli, dan Kak Faza. Gimana kabarnya nih kira-kira hari ini? Alhamdulillah. 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya walaupun sekarang ini COVID makin meningkat ya, mudah-mudahan segera menurun ya kasusnya, serta mudah-mudahan kita semua semakin bersemangat lagi dalam menuntut ilmu walaupun di tengah pandemi seperti sekarang ini. Oh iya, sebelum kita mulai kajiannya, di sini saya akan menyampaikan aturan di dalam forum. Jadi dalam forum ini kita semua harus berpakaian muslimah. Yang kedua, tidak membuka aurat. Selanjutnya, selalu mengaktifkan on kamera. Boleh off jika ada kendala atau uzur tertentu. Mematikan mikrofon selama pemateri sedang menyampaikan materi. Selanjutnya, berpartisipasi aktif saat ditanya atau diminta untuk mengungkapkan pendapat. Jadi di sini kita kan ahwat only, jadi nggak apa-apa lah kita nggak usah malu-malu untuk berpendapat gitu. Oh iya, kita juga punya sosial media. Jadi Yuki ini punya sosial media, ada Facebook, ada YouTube, Instagram, dan juga Telegram. Jadi nama akunnya yaitu yu_ki community. Jadi silahkan ya, bisa di follow, bisa di like, di subscribe juga, dan juga di share. Semoga jalan kita dalam berdakwah ini bisa memberikan kita pahala gitu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kajian dimulai, ada baiknya kita berdoa dulu. Dan di sini udah ada Ukhti Yuli. Kepada Ukhti Yuli dipersilahkan untuk membaca tilawah dan sari tilawahnya. Afwan, surat apa ya Kak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai acaranya, marilah kita buka dengan pembacaan umul kitab. Dipersilahkan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yad'u ila daris salam.
ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرحق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترحقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Artinya, dan Allah menyeru manusia ke Darussalam, yaitu surga, dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus, yaitu Islam. Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, yaitu surga, dan tambahannya berupa kenikmatan melihat Allah. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu, hitam, dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapatkan balasan kejahatan yang setimpal, dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah, seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Yunus ayat 25-27. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran Kak Yuli. Semoga kita semua, semoga yang membaca dan juga kita yang mendengar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah di sini udah ada pemateri kita. Di sini ada Kak Juli dan juga Kak Ade. Kita sapa dulu yuk Kak Julinya. Kak Juli, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kak Juli? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dalam keadaan sehat. Bagaimana kabarnya Kak Rahma? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Salam kenal ya kakak, baru kenalan juga kita ya. Aduh, Masya Allah. Ya, mohon maaf. Ini baru hadir juga. Iya, nggak apa-apa kok. Oke teman-teman, sebagaimana tema kita pada Yuki kali ini adalah pemimpin ideal ala milenial melepas pandemi. Oke deh, apa langsung aja kali ya Kak Nisa, apa langsung aja ke Kak Juli? Ya boleh. Oke, baiklah teman-teman, kita di sini udah ada Kak Juli sebagai pemateri pertama, kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih sebelumnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur kehadiran Allah karena karunia-Nya, karena kasih sayangnya kita bisa untuk bertatap muka meskipun masih dalam kondisi pandemi seperti ini gitu, tapi tidak menyurutkan langkah kita untuk terus belajar, untuk terus mencari ilmu gitu ya. Di sini alhamdulillahirabbil alamin diberikan amanah untuk menyampaikan apa yang terjadi sebenarnya dengan negara kita gitu ya. Kalau teman-teman melihat berita gitu, bahkan membaca berita gitu,
ada kasus salah satu mahasiswa dari UI gitu, BEM UI yang memang viral di sosial media karena unggahannya yang berkenaan dengan presiden kita gitu. Yang berkenaan dengan unggahannya itu dia menjuluki presiden sebagai the king of lip service gitu. Kenapa sih sampai adanya julukan seperti itu gitu? Kenapa sampai mahasiswa UI menulis itu gitu? Kalau misalnya menurut dari tribunnews.com, alasannya mahasiswa UI atau aktivis dari BEM UI itu sendiri karena memang itu merupakan bentuk kritikan kepada rezim saat ini, kepada presiden saat ini. Kenapa? Karena dia merasa bahwa bukan hanya dia ya, kita juga merasa bahwa kebijakan yang diberikan itu bertolak belakang dengan kenyataan yang kita rasakan. Salah satu kebijakan yang bertolak belakang yang dia ungkapkan dalam itu adalah kebijakan berpendapat, di mana menurut kalau misalnya kita melihat lagi statement yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden Jokowi adalah saya rindu untuk didemo gitu. Tapi pada faktanya adalah ketika mahasiswa itu memberikan aspirasinya, memberikan pendapatnya, bahkan turun ke jalan untuk demo menyampaikan aspirasinya, malah mendapat perlakuan represif terhadap aparat. Hal ini dia sampaikan bahwa dalam kasus dalam demo buruh gitu, banyak beberapa aktivis yang memang dipukuli, diseret, diinjak, bahkan ada beberapa aktivis yang ditangkap gitu hanya karena mengikuti demo buruh. Padahal suasana di sana damai gitu, tapi kenapa pada disampaikan sebuah aspirasi gitu, tapi malah dilakukan represif terhadap mahasiswa itu sendiri. Bahkan ada perserikatan buruh gitu yang melihat dengan mata kepala dia sendiri bahwa dia itu melihat bahwa mahasiswa itu ditangkap oleh aparat itu sendiri. Sedangkan kalau misalnya kita melihat dari pernyataan sosok pertanyaan sosok dari Pak Presiden itu, dia itu bilang rindu di demo. Ini kan merupakan suatu pernyataan yang memang sangat berbeda kebijakan yang dia keluarkan dengan kenyataan yang memang terjadi gitu. Nah, bahkan pada saat demo buruh itu terjadi, 160 orang gitu itu luka-luka gitu. Kita nggak tahu maksudnya wallahu alam apa yang terjadi di sana. Tapi kalau misalnya hal seperti ini, hal yang membuat pemerintah itu nggak mau dikritik gitu, kepada siapa lagi kita menyampaikan aspirasi kita gitu. Inilah salah satu yang melatar belakangi bahwa BEM UI menulis cuitan seperti ini gitu. Banyak dari mungkin banyak tanggapan orang lain, ada yang memang di sana itu bagus mahasiswa itu bergerak gitu. Mahasiswa itu bagus bergerak. Ada yang mungkin melihat ya udahlah jadi mahasiswa yang kupu-kupu aja gitu. Mahasiswa yang kupu-kupu itu kayak gimana sih? Mahasiswa yang kuliah pulang, gak usah lo ngurusin politik gitu. Gak usah lo ngurusin kebijakan, kita ikut aja gitu. Tapi misalnya kalau kita lihat keadaan kita itu sekarang nggak baik-baik aja gitu. Kalau misalnya dilihat bahwa negara kita itu baik-baik aja, salah gitu. Bahkan kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk menyampaikan aspirasi itu sangat nggak bebas gitu. Kita katanya dari sistem, maksudnya berada dalam sistem demokrasi, di mana yang memang menyampaikan aspirasi itu bebas. Tapi kenyataannya itu nggak bebas sama sekali gitu. Bahkan ada
Bahkan ketika memang mahasiswa UI itu berpendapat mengkritik gitu, ada yang mungkin yang sosmednya hilang atau mungkin ada permainan segala macam gitu. Kalau misalnya dibaca dari sosmed itu banyak sebenarnya yang ingin berkeluh kesah, tapi balik lagi ketika memang berhadapan dengan yang di atas itu khawatir terjadi yang enggak gitu. Sama ya dengan kasusnya mahasiswa di Universitas Muhammadiyah di Sulawesi Sumatera Selatan gitu. Jadi dia di Sultan Hasanuddin Makassar gitu. Dia juga melakukan aksi gitu. Dia menuntut tentang Jokowi Ma'ruf itu gagal gitu. Jokowi Ma'ruf itu gagal. Terus Ketua BEM Ekonomi dan Bisnis dia juga berpendapat bahwa keadaan bangsa kita, keadaan negara kita itu benar-benar dalam kondisi yang memprihatinkan. Jadi kalau misalnya kita nyaman dengan keadaan sekarang, ya bisa dipertanyakan gitu. Karena memang keadaan kita itu benar-benar sangat memprihatinkan. Kebebasan berpendapat dibatasi gitu. Bahkan pada saat menyampaikan aspirasi di sosial media, salah sedikit itu main langsung main langsung ditangkap gitu. Itu sangat kalau kita sebagai mahasiswa sendiri, kita kan nggak mungkin ketika memang kita kuliah hanya ya udah kuliah pulang gitu. Tapi kita kan sebagai mahasiswa sendiri seharusnya menjadi penggerak ya, gitu, menjadi penggerak bagaimana kita bisa menyampaikan aspirasi kita kepada yang memang kita ingin sampaikan gitu. Banyak masalah yang memang terjadi di negara kita gitu. Kalau misalnya kita ngomongin satu persatu mungkin gak akan habis ya gitu. Kayak misalnya penegakan hukum yang tebang pilih gitu. Kita udah sering banget mendengar bahwa hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kita bisa lihat fenomena-fenomena, kejadian-kejadian yang memang kok bisa ya gitu. Kalau misalnya dengan logika kita berpikir kok bisa ya, ada yang mungkin dia mencuri gitu, ada yang mungkin dia mencuri hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tapi hukumannya bertahun-tahun gitu. Sedangkan yang mungkin mohon maaf di atas ya gitu, itu hanya dihukum beberapa bulan gitu. Itu merupakan salah satu fenomena juga. Terus adanya diskriminatif, terus banyak ya adanya diskriminatif. Kalau misalnya di dalam pandemi seperti ini juga ada kan, maksudnya waktu itu dalam pandemi kayak gini masih ada aja yang korupsi gitu. Dana bansos yang seharusnya itu memang digunakan untuk kebutuhan kita sebagai masyarakat gitu, yang seharusnya disalurkan itu dengan kita gitu, dengan orang-orang yang membutuhkan, tapi malah dikorupsi gitu. Kan maksudnya rakyat kecil itu udah dia susah, semakin dibuat susah gitu. Ya seharusnya ada lah keadilan untuk masyarakat kita gitu. Sama kasus halnya dengan kasus-kasus penimbunan masker gitu. Kasus-kasus penimbunan masker ini kan pada saat memang pandemi ini ada gitu kan, walaupun banyak dari itu banyak yang tidak mempercayai gitu, dan akhirnya beneran ada sampai dengan saat ini gitu. Itu kan banyak kasus yang tentang penimbunan masker, yang dimana pandemi itu baru pertama kali ditemukan, stok masker itu di mana-mana habis gitu. Terus hand sanitizer mana-mana habis, padahal itu sangat dibutuhkan. Dan ternyata habisnya itu bukan ya benar-benar habis karena ditimbun dan dijual dengan harga yang lebih mahal gitu. Ini kan seharusnya menjadi tanggung jawab ya, seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah itu sendiri. Bagaimana ketika memang kita disuruh untuk menjaga protokol kesehatan, tapi kita tidak diberikan, maksudnya difasilitasi dengan fasilitas yang memang itu mendukung kita
gitu. Mungkin bagi sebagian orang ketika memang harus membeli masker dengan harga jutaan rupiah itu ya biasa saja karena memang mereka punya punya uang gitu. Tapi bagi sebagian orang yang ketika memang hidupnya pas-pasan gitu, segala macam itu susah. Tapi ketika penimbunan masker itu kan ya berarti itu merupakan ya beban bagi mereka sendiri. Kalau dibilang tuh kayaknya udah susah makin susah gitu. Nah, terus masalah tentang PPKM gitu. Yang bikin mirisnya, yang bikin sedihnya ketika memang masyarakat dituntut untuk memenuhi PPKM gitu dengan mengurangi segala mobilitas dengan hanya diam di rumah gitu. Tapi pemerintah itu malah membuka bandara gitu untuk orang TKA itu masuk gitu. Ini kan merupakan salah satu problem juga, salah satu fakta yang terjadi gitu. Yang dimana kebijakannya itu harus PPKM, tapi kenapa hal ini itu malah terjadi gitu. Masyarakat geram, tapi kepada siapa lagi gitu, kepada siapa untuk menyampaikan gitu. Ya kita bisa lihatlah PPKM, ya kita harus PPKM kan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat gitu. Jadi kegiatan masyarakat itu benar-benar dibatasi. Yang mungkin yang punya usaha toko gitu, seharusnya dia buka dari jam 8 sampai misalnya jam 10 kan itu benar-benar harus misalnya tutup jam 8. Kita juga kalau di sosial media itu kan ada ya, maksudnya sampai sampai miris melihatnya ketika memang aparat itu tidak memberikan peringatan, tetapi mengusir dengan begitu saja gitu. Ya disemprot apa tuh? Kalau waktu itu maksudnya di video itu sampai kayak gitu. Kita berpikir bahwa sebenarnya kebijakan ini benar atau enggak. Kalaupun misalnya kebijakan ini memang harus seperti ini gitu. Kasihan rakyat kecil gitu. Kasihan orang-orang yang memang berjuang untuk dirinya sendiri gitu. Kasihan orang-orang yang memang harus bekerja gitu. Mereka itu bisa saja ketika memang di rumah, tapi kan perihal dengan urusan sandang, pangan maupun papan, mau nggak mau kan harus memenuhi kehidupan sendiri gitu. Kalau misalnya tidak memenuhi kehidupan sendiri, siapa yang akan memenuhi gitu? Karena memang kita dituntut untuk memenuhi kehidupan kita sendiri. Kita dituntut harus untuk bertanggung jawab kepada kehidupan kita sendiri. Sebenarnya miris melihat kebijakan demi kebijakan yang diberlakukan, tetapi kenyataannya itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi gitu. Nah, sebenarnya banyak tentang problematika atau kebijakan yang memang terjadi. Jadi harapan dari mahasiswa itu sendiri adalah ketika bagaimana pemerintah itu bisa bersikap adil terhadap rakyatnya, ya gitu. Terhadap rakyatnya bisa untuk memenuhi janji-janji yang telah diberikan, gitu. Kan kita ingat banget ya kalau misalnya pemilihan janji-janjinya itu luar biasa manisnya gitu. Tapi ketika memang ketika memang sudah terpilih seakan-akan janji itu terlupakan dengan sendirinya gitu. Siapa lagi sih yang dikorbankan kalau bukan rakyat itu sendiri gitu. Kalau misalnya jangan sampai ya peribahasanya kayak habis manis sepah dibuang gitu. Kalau udah pemilihan ya udah nggak ada sisa lagi gitu, nggak ada kesejahteraan lagi buat masyarakat itu sendiri ya. Jadi kesimpulannya kalau misalnya kita sebagai mahasiswa masih terlena dengan tugas-tugas kuliah, masih terlena dengan aktivitas kita sendiri, masih terlena dengan keadaan yang kita sendiri anggap baik gitu. Maksudnya
keadaan yang sendiri kita anggap baik, ya kita masih bisa makan, kita masih bisa mengerjakan semua aktivitas, kita masih bisa kerja gitu. Tapi kita nggak pernah bisa membayangkan orang-orang yang di bawah kita. Jangan sampai kita hanya bersifat apatis gitu dan hanya peduli pada diri sendiri. Karena kita itu bukan hanya sendiri ya gitu. Tapi masih ada orang-orang di luar sana yang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri itu perlu perjuangan gitu. Apalagi dengan yang terjadi saat ini gitu. Usaha-usaha banyak yang dirugikan gitu. Terus penjual-penjual juga banyak yang nggak laku dagangannya. Bahkan kalau misalnya kita sering baca di sosmed ada seorang ayah yang dia menjual ikan lele gitu. Belum sampai dia menjual tapi belum ada yang membeli gitu. Ya, kalau dari saya itu aja. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran. Jazakallahu khairan, Kak Juli. Iya sih Kak, benar banget. Kalau kondisi saat ini benar-benar memprihatinkan, apalagi pemerintah saat ini emang waktu pencalonan mengumbar janji manis gitu. Pas udah jadi tiba-tiba kayak lupa gitu dengan janjinya dia gitu. Jadi kalau menurut aku sih nggak salah sih BEM UI itu nyampe buat julukan mungkin untuk pemerintah kita ini the king of lip service. Jadi emang kita tuh kayak diberi janji terus menerus, tapi buktinya ya gitu, bukti di kenyataannya benar-benar kita nggak ngerasain janji-janjinya itu benar-benar dilakukan gitu. Contohnya aja kayak dana bansos. Kalau dana bansos aja di daerah aku nih gitu, tetangga juga kayak bansos itu paling baru dapat sekali mungkin. Terus ada juga yang salah sasaran. Jadi misalnya yang keluarga yang ini lebih mampu tapi dia yang dapat gitu. Itu juga kadang seperti itu. Terus kebijakan-kebijakan yang tadi Kakak bilang juga benar banget, kalau misalnya pemerintah kita sekarang ini hukumnya itu lebih tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu. Banyak sih kayak kejadian-kejadian seperti itu. Mungkin contohnya kayak misalnya ada sih aku pernah baca kayak ibu-ibu mencuri gara-gara untuk memenuhi kebutuhan susu untuk anaknya gitu. Itu nyampe di penjara gitu beberapa tahun gitu. Aku lupa sih. Terus ada juga ada kasus artis yang melakukan sebuah ada beredar video yang enggak video curi gitu. Ini itu dihukum beberapa bulan dan itu alasannya karena si artis punya anak kecil gitu. Kan itu lucu banget gitu ya. Ibu-ibu itu butuh susu tapi malah di penjara gitu. Sebenarnya kan itu kenapa ibu-ibu karena ya dia memenuhi kebutuhan susu anaknya gitu. Ya pemerintah kayak menutup mata gitu kan. Jadi udah banyak banget kejadian-kejadian seperti itu di Indonesia. Jadi miris banget sih. Dan juga kalau misalnya tentang tadi kata kakak kan kalau misalnya mahasiswa itu kayak dituntut kupu-kupu, kuliah pulang, dan itu benar banget sih. Kayak di kampus aku aja yang mau ikut demo aja kayak dipersulit, benar-benar kayak nyampe BEM sama pihak kampus itu kayak hampir berdebat gitu loh, kayak misalnya kayak ada perjanjian gitu, misalnya kalau kalian tetap pengen turun ke jalan gitu, pasti ada sanksinya gitu. Jadi benar-benar kayak pemerintah itu pemerintah itu benar-benar kayak membatasi mahasiswa. Jadi benar-benar dari pihak kampus juga kayak sepertinya ditekan gitu. Ya gitulah pemerintah sekarang saat ini seperti itu.
Oke, baik. Mungkin ada teman-teman di sini ada yang mau menyampaikan pendapatnya atau bisa juga menambahkan. Jika berkenan silahkan ya teman-teman di sini. Kalau punya pendapat pribadi gitu. Kira-kira ada nggak nih? Kak Nisa gimana? Boleh mungkin lanjut dulu ke materi keduanya. Kedua ya. Oke deh. Jazakillah ya Kak Juli. Oke, selanjutnya kita langsung aja deh ke pemateri kedua. Di sini udah ada Kak Ade. Assalamualaikum Kak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Suara aku Allah. jelas? Alhamdulillah. Iya Kak, jelas kok. Gimana kabarnya Kak Ade? Alhamdulillah. Ini siapa namanya? Ini Rahmah ya? Iya, Rahma. Salam Kenal ya Rahmah. Kak. Iya. Ya, sama-sama. Kita baru bertemu. Rahmah sendiri gimana Iya, kabarnya? oke deh. Alhamdulillah Kak, alhamdulillah baik. Walaupun kemarin-kemarin sih sempat agak down juga, tapi alhamdulillah sekarang udah sembuh gitu. Oke, untuk pemateri kedua Kak Ade udah siap. Jadi untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, insyaallah ya luar biasa dapat undangan untuk bisa mengisi di sini. Sebenarnya bukan mengisi ya, belajar. Aku pun belajar dan apa yang aku sampaikan pun juga menjadi hamparan tersendiri ya untuk diri aku juga, gitu ya. Terus juga atas berkat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kita masih bisa ketemu gitu meskipun dalam kondisi virtual. Sebentar ya, nggak tahu muka terduga. Oke teman-teman tunggu dulu ya. Kak adiknya mungkin ada urusan sebentar. Ya, apa? Ya lanjut. Alhamdulillah. Semoga dengan kondisi dalam pandemi ya yang sangat sulit ya bagi kita saat ini mungkin tidak menyurutkan kita untuk tetap menjaga imun tubuh, imun hati dan imun iman ya. Dan salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga mudah-mudahan untuk para keluarganya, para sahabatnya dan tabiut tabiinnya serta alim ulama dan juga orang-orang solih yang senantiasa menjaga ketakwaannya dan yang senantiasa mengikuti risalah beliau dan mengikuti jejak beliau, yang mudah-mudahan kita dipertemukan dengan mereka di surganya Allah Ta'ala. Langsung aja ya, ini materinya tentang pemimpin ideal ala milenial. Ininya ditampilin nggak? Perlu banget. Silakan. Oke. Ya. Ini judulnya Masya Allah, pemimpin ideal ala milenial melepas pandemi. Berarti ini berkaitan dengan pandemi dan kebijakan-kebijakan pemimpin saat ini ya. Dan kita mesti tahu dulu pemimpin itu apa sih gitu ya. Next, Kak. Nah, pemimpin itu di sini kita merujuk kepada KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau searching ya, cari di KBBI itu pemimpin itu adalah sekedar artinya sekedar orang yang memimpin, dan lebih tepatnya, lebih gampangnya ya untuk mengetahui pemimpin itu adalah negarawan. Negarawan itu
kalau di KBBI sendiri adalah seseorang yang ahli dalam kenegaraan, ahli dalam menjalankan negara, pemerintah, pemimpin politik yang secara taat asas menyusun kebijakan negara dengan suatu pandangan ke depan atau mengelola masalah negara dengan kebijaksanaan dan kewibawaan. Dan ada konteks menurut dalam Islamnya ya, kalau tadi menurut dalam KBBI-nya, kalau menurut dalam Islamnya, negarawan atau bisa disebut juga tadi pemimpin adalah seseorang yang ahli dalam kenegaraan Islam. Nah, maksudnya ahli dalam menjalankan negara pemerintahan Islam, pemimpin politik yang secara taat asas menyusun kebijakan negara berdasarkan syariah Islam dengan suatu pandangan ke depan atau mengelola masalah negara dengan kebijakan dan kewibawaan. Nah, artinya di sini kalau melihat dari definisi ya, pengertian dari pemimpin itu siapa, dan pemimpin itu adalah tadi seseorang yang teratas gitu ya, posisinya itu teratas, yang memimpin, yang mengatur segalanya gitu, yang ada di dalam negaranya, entah itu dari jajaran orang-orang yang memang membantunya dalam memimpin, atau bahkan sampai kepada jajaran masyarakatnya dari kalangan atas, kalangan menengah, bahkan sampai kalangan bawah sekalipun. Nah, ya, artinya dan ini ada hal-hal yang memang harus dimiliki oleh pemimpin, kriteria dari pemimpin itu sendiri. Kalau melihat dari ininya ya, dari pengertiannya sendiri kan mesti bijaksana, mesti wibawa gitu ya kan, dan juga bisa mengelola dari segi politik gitu, dari segi pemerintahan juga gitu ya. Nah, jadi mesti ada kriteria pemimpin itu gitu ya kan, itu dari segi pengertiannya aja gitu ya kan. Nah, dan bagaimana seharusnya pemimpin yang sebetulnya gitu ya kan, kalau dalam pandangan Islam ya gitu, karena kan kita merujuk kepada pandangan Islam. Kenapa kita merujuk kepada pandangan Islam? Ya karena kita sendiri identitasnya adalah sebagai kaum muslimin gitu ya kan, sebagai umat Islam gitu ya. Dan kita sangat perlu untuk kembali kepada pandangan Islam itu sendiri gitu ya, bukan menurut para ahli ya, atau para ilmuwan yang sebagaimana kita pelajari di kampus ya. Kalau anak-anak SDM gitu ya, atau anak ekonomi, itu biasanya ada pelajaran-pelajaran tentang pemimpin dan kepemimpinan gitu. Nanti kan itu merujuk kepada para ahli, bukan merujuk kepada identitas kita sendiri, yaitu adalah identitas Islam gitu ya. Next, Kak, kriteria model pemimpin Islam yang ideal. Model pemimpin Islam yang ideal itu kriterianya seperti apa? Sebenarnya kriterianya ada 3. Nah, yang pertama adalah sebagai pengemban risalah Islam. Nah, sebagai pengemban risalah Islam yang digambarkan di dalam Al-Quran ya, di dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, serta bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sungguh Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, kalau melihat dari rujukan surah An-Nahl ya, ayat 125 ini, merujuk kepada ayat 125 ini adalah tadi ya, sebagai pengemban risalah Islam gitu. Jadi kriteria pemimpin artinya kan tadi merujuk kembali kepada identitas kita Islam. Berarti kan merujuk kepada Rasulullah gitu sebagai pemimpin gitu ya kan, sebagai contoh pemimpin utama dalam kehidupan kita gitu kan. Terus juga siapa para sahabat yang menjadi penerusnya, yaitu Khulafaur Rasyidin dan para khalifah-khalifah selanjutnya gitu ya. Nah, di sini kita bisa mengambil ya poinnya sebagai pengemban risalah Islam itu seperti apa sih gitu ya kan. Pengemban risalah Islam berarti pemimpinnya umat gitu ya kan. Pemimpinnya umat ini adalah untuk menyebarkan dakwah Islam, artinya kan ya, untuk menyebarkan dakwah Islam. Dan dalam menyebarkan dakwah Islam ini tuh ada
kriterianya ya ketika menyebarkan ajaran Islam sendiri ya yang diajarkan oleh Rasulullah melalui Quran surah An-Nahl ayat 125 ini, kriterianya adalah selanjutnya ke next. Yang pertama ada peran sebagai peran lagi. Ya, yang pertama ada berdakwah dengan nasihat yang baik. Nah, jadi di sini kan dalam Quran surah An-Nahl itu dikatakan serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Nah, dengan hikmah berarti kan berdakwah dengan hikmah, berdakwah dengan membantah orang yang menentang dengan argumentasi yang jauh lebih baik. Nah, jadi berdakwah dengan berarti nasihat yang baik berarti menyuruh kepada yang lebih baik gitu ya, menyuruh kepada yang baik bukan yang lebih baik gitu kan, karena kan menyuruh kepada mengakui keadaannya tuh keberadaannya Tuhan, berarti kan mengakui keberadaannya Allah gitu kan. Dan inna dina indallahil Islam, sebagaimana di dalam firman-Nya Allah, agama yang diridhai oleh Allah adalah hanya Islam, berarti kan agama yang baik itu hanya Islam gitu ya kan. Kalau dikatakan tadi misalkan yang terbaik bukan gitu kan, karena kan selain dari agama Islam yang diridhai Allah adalah enggak ada gitu kan, tidak ada, hanya ada Islam. Berarti kan di sini kita berdakwah dengan nasihat yang baik yang menuju kepada ke jalan Tuhan gitu. Jadi menuju kepada lebih mengenal Rob gitu ya kan, lebih mengenal kepada ke jalan yang memang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus juga berdakwah dengan hikmah. Berdakwah dengan hikmah itu adalah yang dengan kata-kata yang benar gitu kan, dengan kata-kata yang menjadi hikmah dan juga dengan yang tegas ya, yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil. Artinya yang benar atau dengan yang salah gitu ya. Terus juga membantah ya yang orang-orang memang menentang gitu, maksudnya menentang nggak sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri gitu ya kan, dan membantahnya dengan bantahan yang argumentasi yang jauh lebih baik gitu. Contohnya misalkan kalau di masa dulu Rasulullah itu mengajak kepada Islam, mengajak kepada menyembah Allah gitu ya kan. Nah, jadi orang-orang yang memang kan banyak orang-orang yang menentang orang-orang kafir Quraisy waktu itu ya, banyak yang menentang untuk jangan percaya Muhammad gitu kan, Muhammad itu adalah penyihir, Muhammad itu adalah ini dan itu gitu ya kan, terus Muhammad itu gila gitu kan, kalau kata-kata orang-orang kafir terdahulu itu. Terus juga dan mengatakan yang berhak kalian sembah, yang berhak kalian percaya adalah Lata dan Uzza ini gitu kan. Terus Rasulullah di sana mencontohkan untuk untuk menyembah kepada Tuhan gitu kan. Jadi ditambah dibantah ya argumen yang jauh dengan argumen yang jauh lebih baik, yaitu adalah bisa melihat Lata dan Uzza itu nggak bisa ngapa-ngapain ya kan. Lata dan Uzza itu contohnya kayak di masanya Nabi Ibrahim gitu ya kan, ketika juga menghancurkan ya berhala-berhala yang sembah umatnya pada waktu itu. Begitupun dengan Rasulullah gitu, waktu itu mencela gitu ya kan, bahwa Lata dan Uzza itu ya nggak bisa ngapa-ngapain, masa iya patung disembah gitu kan, padahal ada sesuatu yang lebih hebat daripada Lata dan Uzza, yaitu Allah Subhanahu wa taala gitu, sesuatu yang yang lebih dari segalanya, bahkan lebih dari kita sebagai manusia gitu. Lanjut. Ya, ini kriteria pemimpin yang kedua ya, pemimpin ideal dalam Islam yang kedua. Sebagai kepala negara hanya memerintah dengan Islam. Nah, jadi maksudnya di sini adalah sebagai kepala negara yang hanya memerintah dengan Islam itu adalah ketika menjadi seorang pemimpin gitu ya kan, yang apapun yang menjadi keputusannya itu harus kembali kepada Islam. Artinya harus kembali kepada syariat Islam, yaitu selalu merujuk kepada syariat Islam dalam mengurus semua urusan rakyat gitu ya kan.
entah itu masalah yang pandemi gitu ya kan yang saat ini sedang terjadi gitu ya, atau masalah-masalah urusan-urusan umat yang lainnya dari hal yang besar sampai hal yang sepele itu memang mesti kembali kepada syariat Islam gitu ya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 59, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya serta ulil amri di antara kalian. Kemudian, jika kalian berlainan pendapat tentang suatu perkara, kembalikanlah perkara itu ya kepada Allah, yaitu kepada Al-Quran dan Rasulnya juga, gitu ya kan, yaitu kepada As-Sunnah, gitu ya. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah sebagai kodi, gitu. Pemimpin ideal dalam Islam itu adalah kriterianya sebagai kodi atau sebagai hakim. Hakim yang memang selalu mengadili setiap perkara dengan seadil-adilnya. Mengadili setiap perkara dengan seadil-adilnya yang seperti apa? Ya kalau memang salah dikatakan salah, kalau benar ya dikatakan benar, gitu ya. Sebagaimana Rasulullah juga pernah bersabda ya di dalam Syarh Al-Bukhari Al-Lil Ibnu Batal ini, andai Fatimah atau putri Muhammad SAW mencuri, aku pasti akan memotong tangannya. Berarti kan Rasulullah itu kan posisinya sebagai pemimpin negara waktu itu, gitu ya. Dan di situ ketika Rasulullah menjadi pemimpin negara dan Fatimah itu kan anak kesayangannya Rasulullah, gitu kan. Artinya meskipun Fatimah itu adalah anak kesayangan Rasulullah, ketika Fatimah itu melanggar syariat Islam, ketika melanggar aturan-aturan negara yang memang itu juga menzolimi orang lain gitu kan, atau bahkan menzolimi negara dirinya sendiri gitu, dan intinya melanggar aturan-aturan negara yang memang itu merujuk kepada syariat Islam, maka di situ Rasulullah pasti akan menghukumnya gitu kan. Contohnya ini ketika mencuri gitu, pasti akan dipotong tangannya gitu kan. Sebagaimana dulu contohnya juga pemimpin selanjutnya ya ada Umar bin Khattab, di mana Umar bin Khattab itu ketika menemukan anaknya ya Abdullah ya kan, yang bernama Abdullah ketika diketahui melakukan kesalahan yaitu berzina gitu, di situ Umar bin Khattab itu langsung apa? Langsung ketika memang sudah terbukti ya itu menjadi suatu kesalahan untuk anaknya, yang dilakukan Umar bin Khattab adalah langsung menghukum anaknya gitu ya, dengan hukuman yang sesuai dengan syariat Islam yang setimpal juga. Lanjut. Ya. Selanjutnya seorang negarawan ya atau seorang pemimpin itu mestinya ya, pemimpin yang ideal dalam Islam itu betul-betul memahami gitu kan dan mengamalkan aturan-aturan dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang memang harus dilakukan oleh seorang pemimpin itu. Karena di sini Rasulullah mengingatkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, imam atau kepala negara adalah pengurus rakyat. Dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus. Nah, artinya betul-betul maksudnya ya sebagai pemimpin itu adalah sebagai pengurus rakyat gitu ya. Dan yang memang harus mempertanggungjawabkan urusan yang memang dia urus gitu ya kan, atau mempertanggungjawabkan atas rakyat tadi yang diurus oleh pemimpin tersebut. Terus lanjut. Ya, pemimpin yang seperti ini gitu ya, memang pemimpin yang tadi ya punya kriteria 3 tadi sebagai pengemban risalah ya, juga sebagai kepala negara yang memang itu memerintahnya itu kembali kepada Islam, aturan Islam gitu ya. Terus juga sebagai hakim atau kodi yang sangat adil gitu ya. Terus juga ya tadi ada 3 kriteria itu tadi. Nah, itu 3 kriteria pemimpin yang memang terbaik gitu ya kan. 3 kriteria pemimpin yang memang terbaiknya ini disebut oleh Rasulullah ya, bukan disebut oleh orang lain gitu. Artinya kan kita merujuk kepada Rasulullah ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sebaik-baiknya pemimpin kalian ialah
sebaik-baiknya pemimpin kalian ialah yang kalian cintai dan mereka pun mencintai kalian, juga yang kalian doakan dan mereka pun mendoakan kalian. Seburuk-buruk pemimpin kalian ialah yang kalian benci dan mereka pun membenci kalian, juga yang kalian laknat dan mereka pun melaknat kalian. Nah, jadi di kalimat pertama itu ya, itu Masya Allah gitu kan, saling mencintai itu maksudnya adalah ya tadi, tujuannya itu untuk mendekatkan kepada Allah ya, tadi tujuannya itu untuk dekat dengan Allah. Yang pertama didakwahkan dengan hikmah gitu ya kan, maksudnya artinya di situ ada dakwah gitu kan yang dilakukan oleh pemimpin, dan juga artinya kan bukan hanya pemimpinnya itu yang berdakwah gitu kan, artinya yang berdakwah di situ adalah seluruh yang ada di dalam seluruh kalangan masyarakat yang ada di dalam negara itu gitu kan. Terus juga merujuk kepada aturan-aturan syariat Islam ketika memutuskannya gitu kan, memutuskan suatu perkara atau apapun masalahnya gitu kan. Terus menjadi pemimpin yang sangat adil di situ gitu kan, dan tidak tembang pilih ya, seperti tadi yang tidak seperti yang dicontohkan oleh tadi pemateri pertama ya, yang tajam ke atas, tajam ke bawah ya, tumpul ke atas gitu ya. Nah, di sini maka dipuji oleh Rasulullah. Pun sebaliknya, kalau ada pemimpin yang buruk gitu kan, artinya yang membenci gitu kan, artinya sedikit-sedikit disalahkan gitu ya kan, sedikit-sedikit rakyatnya disalahkan, cuma komentar sedikit disalahkan gitu. Padahal katanya rindu di demo, sedikit-sedikit ditangkap gitu ya kan, sedikit-sedikit kena kasus undang-undang ITE gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Nah, itu artinya kan penuh dengan kebencian, bisa diartikan dengan penuh dengan kebencian ya. Nah, terus selanjutnya, nah itu tadi kriteria pemimpin yang ideal ya dalam Islam. Kalau kita melihat merujuk kepada fakta yang ada saat ini, yang sistemnya sedang bercokol di negara kita saat ini adalah sistem kapitalis ya. Jadi kalau di sini udah terpampang gitu, tidak mungkin ada pemimpin yang adil dan ideal dalam dunia kapitalis ini. Kenapa gitu kan? Karena kita kembalikan, kalau di kapitalisme itu adalah suatu ideologi ya, yang memang ketika disandingkan dengan Islam ya, itu sangat bertolak belakang gitu ya. Terus ideologi kapitalisme itu apa sih gitu ya, yang memang ketika suatu negara menganut ideologi kapitalisme, artinya pemimpinnya juga menerapkan apa yang dianut oleh akidah kapitalisme itu sendiri, atau di sini disebut sekularisme ya. Nah, kapitalisme atau didasarkan kepada sekularisme, artinya pemisahan antara agama dari kehidupan. Akidah sekularisme ini mengakui bahwa manusia, alam semesta, dan kehidupan ini berasal dari atau diciptakan oleh Tuhan. Nah, jadi di sini kelihatan ya gitu ya kan, artinya memisahkan. Kalau tadi pemimpin ideal dalam pandangan Islam ya jelas kita tidak dipisahkan dengan Rob kita gitu, dengan Tuhan kita. Kita malah diajak untuk mengenal Rob kita yang sesungguhnya itu yang bagaimana dan yang seperti apa gitu ya kan. Nah, kalau dalam kapitalis bukan diajak gitu, untuk mengenal Rob gitu kan, tapi itu tidak diakui. Kalaupun itu diakui hanya dalam segi ibadah aja, berarti kan memisahkan agama dari kehidupan ya. Kalau sholat aja, kalau puasa aja gitu ya kan. Kalau di masjid itu nggak boleh ngomongin tentang politik gitu ya, nggak boleh ngomongin tentang apalagi ekonomi dan sebagainya gitulah ya gitu. Jadi nggak boleh nyinggung-nyinggung pemimpin gitu ya kan kalau ke masjid gitu kan. Bolehnya cukup sholat aja, ibadah aja gitu kan. Terus untuk urusan riba itu nggak usah diatur-atur deh gitu kan. Maksudnya untuk urusan ekonomi ada ribanya atau nggak ada ribanya itu nggak ada kaitannya gitu ya. Terus jadi benar-benar dipisahkan dari sang pencipta gitu ya kan, benar-benar kita itu dijauhkan dari mengenal Rob
gitu ya kan. Meskipun tadi ya kita tetap boleh punya agama, kita tetap boleh sholat, kita tetap boleh puasa gitu kan. Tapi kan kalau kita dalam Islam itu ya kita diperintahkan untuk masuk Islam itu kan secara kafah, secara menyeluruh gitu. Artinya semua lini kehidupan kita harus diatur dengan syariat Islam. Nah, di sini tidak boleh gitu kan, yang boleh pakai agama itu adalah hanya sendiri ibadah-ibadah saja kan. Tapi kalau untuk kehidupan politik, sosial, ekonomi gitu kan nggak boleh gitu kan pakai agama gitu ya. Nah, terus kapitalisme ini lanjut ya. Oh ya, tadi sebelumnya maaf, tambahan dengan menjadikan kedaulatan ada di tangan manusia atau di tangan rakyat. Maksudnya adalah di tangan manusia atau di tangan rakyat ini adalah ketika membuat sebuah keputusan atau membuat hukum gitu ya kan, atau untuk menyelesaikan suatu masalah, maka di situ kembali kepada akal manusia sendiri gitu. Jadi menurut manusia itu sendiri, jadi tidak kembali kepada syariat Islam. Kalau tadi pemimpin ideal dalam Islam itu adalah pemimpin yang memang itu kembali kepada syariat Islam gitu ya. Kalau yang ini tidak kembali kepada syariat Islam gitu ya. Jadi menurut akal-akalan manusia itu sendiri gitu kan, atau bukan akal-akalan ya, atau para ilmuwan atau intelektual, tapi itu tidak merujuk kepada syariat Islam, sehingga akan bisa merujuk kepada kesalahan ya gitu kan. Kenapa? Karena kan contohnya yang terjadi saat ini pandemi ya gitu kan. Ketika menyelesaikan pandemi tidak kembali kepada syariat Islam gitu kan. Karena kan ada hadisnya, ketika terjadi suatu wabah maka yang terkena itu nggak boleh keluar dari suatu daerah itu gitu. Terus yang nggak terkena jangan masuk ke daerah itu. Tapi kan sekarang faktanya bebas ya keluar masuk gitu kan. Yang bebas keluar masuk itu yang dari luar gitu ya kan, yang punya kepentingan sangat penting sama pemimpin gitu, atau sama kepentingan mereka sendiri di Indonesia ini bebas keluar masuk gitu kan. Tapi kalau rakyatnya yang di bawah-bawahnya itu dilarang-larang ya gitu. Ya memang suatu cara sih gitu ya kan, untuk pelarangan nggak boleh yang dari Pulau Jawa ke Sumatera atau dari Sumatera ke Jawa, memang salah satu cara, tapi itu nggak sesuai gitu. Maksudnya yang dari luar negeri itu masih boleh masuk gitu ya. Nah, jadi nggak sesuai dengan apa namanya, nggak kembali lagi kepada syariat Islam. Akhirnya apa yang terjadi? Semakin hari, semakin bulan, semakin tahun gitu kan. Ini udah tahun kedua ya wabah ini semakin merajalela dan tidak terselesaikan di negara kita. Terus di sini pun Allah juga mengingatkan gitu, ketika ada pemimpin gitu ya kan, atau negarawan tadi yang tidak mengatur atau tidak, ya intinya semuanya itu tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada syariat-syariat Allah ya, artinya kan wahyunya Allah, Al-Qur'annya Allah gitu kan, atau sunah-sunahnya Rasulullah, maka di sini Allah mengingatkan gitu kan, dalam Quran surah Al-Maidah ayat 45 ya, di mana yang artinya siapa saja yang tidak memerintah atau berhukum dengan wahyu yang telah Allah turunkan, merekalah pelaku kezaliman. Nah, jadi artinya mereka itu adalah pelaku kezaliman gitu kan, kezoliman gitu kan. Artinya kan sesuatu tindakan yang jahat gitu, sudah dikatakan, meskipun menurut logika mereka itu adalah satu tindakan yang baik ya. Kalau menurut pemikiran mereka sendiri menyelesaikan permasalahan di negara itu gitu ya. Terus lanjut next. Juga di sini deh, lanjut aku langsung bacain aja ya. Juga diancam oleh dengan sabda Rasulullah gitu. Selain Allah sendiri sudah mengatakan mereka adalah pelaku kezaliman, Rasulullah pun juga mengancam gitu ya, mengancam siapa pemimpin yang memang itu diangkat dan dia tidak apa namanya, tidak tidak tulus ya, kalau di sini tidak tulus, tidak loyal gitu
mengurusi umat. Gitu. Akhirnya kan kelihatan saat ini ya, para pemimpin itu mereka banyak lebih kepada tidak bertanggung jawab dengan kondisi-kondisi yang terjadi saat ini ya. Tadi ada contohnya misalkan ada seorang ibu yang butuh susu untuk anaknya gitu kan. Tadi malah dihukum gitu ya kan. Atau apalagi yang akhir-akhir ini terjadi ya gitu kan. Enggak tulus lah, kelihatan enggak tulus gitu kan. Di mana meletakkan PPKM ya, maksudnya peraturan PPKM yang terjadi gitu kan. Dan menetapkan peraturan PPKM dan yang terjadi di lapangan itu nggak sesuai gitu. Tapi dari pemimpin sama sekali mereka itu tidak mengindahkan, tidak menghiraukan apa yang dilakukan oleh aparat-aparat di sana gitu ya kan. Maksudnya ya kita lihat ya video bertebaran gitu kan, dengan memang menutup warung-warung makanan itu dengan malah makanannya diambil kayak bahan pokok kayak yang jualan sate, bahan pokoknya diambil gitu ya. Terus disiram, warung-warungnya disiram, terus peralatan-peralatannya diambil ya. Artinya itu malah merugikan sang pedagang gitu. Artinya kan sangat zolim di situ gitu kan. Dan ini diancam oleh Rasulullah, siapa saja yang diangkat oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, lalu ia tidak memimpin rakyat dengan tulus atau loyal, maka Allah mengharamkan surga bagi. Nah, jadi kelihatan ya gitu, maksudnya yang terjadi saat ini pemimpinnya tulus enggak lah ya, jelas nggak tulus gitu ya. Terus next lanjut, kalau kita belajar karena kan kita merujuk kepada identitas kita ya, kepada Islam sendiri, pemimpin yang ideal itu seperti apa ya, itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah tadi, 3 kriterianya. Terus juga kita bisa merujuk kepada pemimpin-pemimpin yang lain yang memang itu menjadi penerus Rasulullah. Salah satu contohnya adalah Khalifah Umar bin Khattab ya, radhiyallahu anhu. Gitu. Beliau itu pernah berkata, jika ada seekor unta mati karena disia-siakan, tidak terurus, aku takut Allah memintai pertanggungjawabanku atas hal itu. Nah, jadi hanya bukan hanya, tapi bahkan seekor unta pun Khalifah Umar bin Khattab itu ketakutan. Takut Allah itu memintai pertanggungjawabannya di hadapannya nanti gitu ya, di hadapan Allah gitu ya. Bagaimana dengan pemimpin yang saat ini gitu ya kan. Bukan lagi seekor unta, tapi ribuan nyawa dengan kebijakan yang dilakukan gitu kan, kebijakan yang diberikan, atau salah satu juga contohnya tadi yang ibu yang butuh ibu yang butuh susu untuk anaknya gitu kan. Tapi malah dihukum gitu, bukannya malah diri ayah, artinya bukannya malah difasilitasi gitu ya kan, untuk supaya bertahan hidup untuk anaknya gitu, tapi malah dihukum gitu ya. Nah, dan terus juga hari-hari yang terjadi saat ini adalah karena kebijakan yang melewat lah ya istilahnya, kebijakan yang tidak sesuai gitu kan dengan kondisi pandemi saat ini, yang harusnya dilakukan kebijakannya seperti apa, tapi yang dilakukan adalah kebijakan yang diputuskan adalah yang ditetapkan kebijakan yang memang sesuai dengan kepentingan mereka gitu kan, atau kepentingan para pemimpin di sana, atau kepentingan para orang-orang yang punya banyak kepentingan di sana lah ya gitu kan ya. Akhirnya kan banyak nyawa gitu, bahkan dalam satu hari itu sampai ribuan nyawa itu melayang gitu kan dengan kondisi pandemi saat ini gitu ya. Jadi kondisinya pemimpin saat ini ya nggak ngerasa takut seperti apa yang ditakutkan oleh Umar bin Khattab ya. Kalau Umar bin Khattab itu pernah di masa pemerintahannya mengalami masa-masa paceklik ya. Situ Umar bin Khattab itu sampai nggak mau makan daging gitu. Kenapa? Meskipun itu ada daging gitu kan, maksudnya masih ada daging di situ, tapi Umar bin Khattab nggak mau makan daging gitu. Kenapa? Karena sangat takut untuk mempertanggungjawabkan. Lebih baik aku yang kelaparan katanya daripada rakyatku yang kelaparan, kata Umar bin Khattab, karena sangat tahu pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah itu seperti apa. Allah itu akan menanyakan. Dan seekor unta pun
dia ketika mati gitu, matinya itu karena disia-siakan oleh Umar bin Khattab misalkan, apa namanya, Umar bin Khattab itu takut, apalagi satu orang apa namanya, satu nyawa ya, apalagi sampai sekarang itu ribuan nyawa yang sangat baik gitu ya, yang sangat diabaikan oleh pemimpin saat ini. Lanjut next. Ya, kalau pemimpin saat ini kita bandingkan ya tadi, kembali lagi ke Umar bin Khattab. Ya, kalau setiap selesai sholat, Khalifah Umar senantiasa duduk bersama rakyatnya, gimana di masjid, gitu kan. Khalifah Umar bin Khattab itu selalu bilang, siapa saja yang mengadukan suatu keperluan, dia segera meneliti keadaannya, gitu. Jadi siapa saja yang mengadukan suatu keperluannya kepada Umar bin Khattab segera menyelesaikan keadaan atau yang diadukan oleh oleh rakyatnya kepada Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu senantiasa terbiasa duduk ya di masjid gitu ya kan, selesai sehabis sholat subuh hingga mulai matahari mulai naik, memperhatikan keperluan rakyatnya. Setelah itu baru ia kembali ke rumah. Nah, jadi betul-betul gitu sangat diperhatiin. Nah, kalau sekarang tadi mahasiswa mau demo aja nggak boleh, gimana mau nemui pemimpinnya ya? Gitu. Sangat lucu kan gitu ya kan. Katanya rindu di demo, gitu kan. Rindu dikasih nasihat lah ya istilahnya. Kalau rindu di demo itu rindu dinasihatin kan gitu sama mahasiswa gitu kan. Nah, ketika mahasiswa mau turun ke jalan itu dihalangi gitu kan. Nggak boleh inilah aturan, inilah itulah dan sebagainya, atau bahkan ketika sudah sampai turun ke jalanan itu malah ditindak dengan tindakan yang sangat zolim gitu kan. Nah, artinya sangat jauh gitu kan kriteria seperti Umar bin Khattab gitu ya. Jadi kalau pernah ada statement ya, katanya mirip-mirip seperti Umar bin Khattab. Miripnya dari mana gitu kan? Kalau Umar bin Khattab kan setiap habis subuh ada stay di masjid gitu kan. Dia bukan setiap habis subuh, didatengin dia malah pelesiran kemana gitu ya. Didatengin dia malah nggak ada gitu ya kan. Atau dia malah pergi gitu ya kan. Terus didatengin dia malah apalagi? Memerintahkan kepada aparat-aparatnya untuk menindak dengan tindakan yang sangat zalim gitu ya, kelihatan. Terus selain itu sebagai manusia biasa, Umar bin Khattab menyadari bahwa Umar bin Khattab itu mungkin banyak berbuat salah gitu kan, karena kan manusia nggak jauh dari bersalah ya gitu kan. Nah, jadi di situ Umar bin Khattab posisinya nggak pernah menjadi pemimpin yang anti kritik seperti saat ini ya, tadi yang aku sampaikan bahwa dikit-dikit disalahkan, dikit-dikit ada undang-undang ITE dan ini dan itu sebagainya gitu kan. Ngatain pemimpin itu yang seperti ini, pokoknya dengan kata-kata yang tidak disukai oleh pemimpin saat ini gitu, maka dia bisa kena pidana gitu kan, kena hukuman nanti gitu kan. Jadi kondisinya bukan seperti Umar bin Khattab yang tidak pernah anti kritik, yang sekarang malah anti banget ya sama kritikan gitu ya. Imam Asy'uti dalam kitab tafsirnya Ad-Durrul Mansur fi tafsir Ma'tsur saat menjelaskan surat An-Nisa ayat 20 ya, menyinggung kisah tentang bagaimana Khalifah Umar berlapang dada saat dikritik oleh seorang perempuan muslimah karena kebijakannya yang membatasi jumlah mahar dinilai keliru gitu kan. Nah, itu seorang muslimah yang mengkritik waktu itu ya, karena ada posisi salah satu rakyatnya mengadukan keberatan tentang mahar gitu kan. Maka di situ ditetapkan oleh Umar bin Khattab tentang mahar itu gitu kan. Harusnya begini dan begini gitu kan. Terus tapi gitu kan kritik oleh seorang muslimah gitu. Dan di situ apa sikapnya Umar bin Khattab? Sikapnya Umar bin Khattab menerima gitu kan. Ketika memang yang mengkritiknya itu adalah menyampaikan kebenaran, diterima gitu, dan akhirnya kan kebijakannya tidak jadi gitu kan, dirubah lagi, akhirnya kan sesuai kembali lagi kepada fitrahnya mahar itu seperti apa gitu. Nah, jadi apa ya, di sini ya kita bisa menyimpulkan perbedaan antara pemimpin dalam Islam itu idealnya seperti apa, dan juga dalam sistem yang sekarang ada gitu kan, dan faktanya kita pun ada di hadapan kita ya gitu, bahwa nggak ada
satu pun gitu kan kriteria yang dimiliki oleh pemimpin saat ini yang sesuai dengan kriteria ideal dalam Islam gitu ya, memang dicontohkan oleh Rasulullah dan juga para pemimpin selanjutnya, para sahabatnya, Khulafaur Rasyidin dan juga para pemimpin selanjutnya gitu ya. Jadi ya sangat disayangkan gitu kan pemimpin saat ini gitu ya, yang akhirnya kan menjadi muhasabah untuk kita ya, artinya nggak pantas harusnya dia memimpin gitu ya. Dan ya kita kenapa kita mesti kembali kepada identitas kita sebagai Islam, bahkan sampai kepada pemimpin pun ya memang tugas kita gitu ya kan, tugas kita untuk kembali kepada Islam gitu, artinya untuk kembali bertakwa kepada Allah ya. Sebagaimana dalam Quran surah Ali Imran ayat 42, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, yang di sana itu artinya hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Artinya posisi kita itu harus bertakwa. Begitupun dengan pemimpin gitu. Gimana caranya kita seluruh rakyat di negara kita ini bisa bertakwa kalau pemimpinnya itu tidak bertakwa? Artinya kelihatan ya tadi kenapa dikatakan pemimpin saat ini tidak bertakwa, ya sudah terbukti gitu kan. Tidak merujuk kepada syariat-syariat Islam, tidak merujuk kepada, intinya tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ketakwaannya sama Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sangat sangat disayangkan saat ini, dan kita butuh pemimpin yang memang bertakwa dan butuh pemimpin yang memang sesuai dengan kriteria Islam itu. Kenapa? Karena supaya kita umatnya gitu ya kan juga bisa bertakwa kepada Allah dan dalam kondisi sejahtera ya. Jadi nggak dapat kebijakan atau hidup pun kita bisa terrealisasi sesuai dengan fitrah kehidupan kita ya gitu, nggak seperti saat ini tadi hukum tumpul ke atas tajam ke bawah gitu ya, atau dan ketika seperti saat ini pandemi terjadi kita sangat merasakan gitu kan bagaimana kebijakan-kebijakan itu bukan malah menyelesaikan masalah pandemi ini, tapi malah semakin mempermasalah masalah pandemi. Sampai di situ. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Jazakumullah khair. Insyaallah jazakillah khairan Kak Ade. Masya Allah, alhamdulillah ya teman-teman, kita akhirnya dapat ilmu baru nih, di mana kriteria pemimpin Islam yang ideal itu ada 3. Yang pertama ini adalah sebagai pengemban risalah Islam, yang kedua sebagai kepala negara yang hanya memerintah dengan hukum Islam, dan yang ketiga adalah sebagai qadhi atau hakim yang selalu mengadili seadil-adilnya. Sangat berbeda sekali ya teman-teman jika dilihat faktanya sekarang, di mana sekarang ini ya seperti tadi yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin, di mana kepemimpinan sekarang ini kan menggunakan sistem kapitalis. Jadi ya pemerintah itu mencari yang menguntungkan dirinya, sedangkan kalau misalnya rakyat dirugikan ya udah gitu, mau gimana gitu, yang penting mereka itu merasa diuntungkan gitu. Jadi berbeda sekali dengan zaman Rasulullah, di mana waktu Khalifah Umar aja seekor unta aja gitu, hewan nyampe diperhatikan sebegitu sebegitu Masya Allahnya gitu. Dimana kalau misalnya ada unta aja yang mati karena disia-siakan, beliau itu sampai merasa takut gitu untuk dimintai pertanggungjawaban. Sangat berbeda sekali dengan yang sekarang, dimana sekarang ini kan pandemi
korban corona ini kan banyak sekali dan seperti tidak ada apa-apanya gitu. Nyawa-nyawa yang melayang itu seperti ya udah mau gimana lagi gitu. Seperti digampangkan gitu, disepelekan. Jadi di sini benar-benar ya kita rindu sekali hukum Islam itu tegak di Indonesia gitu. Oke, baiklah teman-teman, di sini kira-kira ada yang ingin bertanya nggak nih? Dipersilahkan ya teman-teman bagi jika ada yang ingin bertanya gitu. Kalau enggak yang ingin menyampaikan pendapat ya silahkan aja diungkapkan pendapatnya. Kok ini nggak pada on cam ya? Yuk on cam dulu, yuk on cam. Di sini ada Kak Vera, Kak Tias, ada Kak Sinta juga. Yuk on cam yuk Kak. Oh iya ada Kak Azki juga nih. Ya silakan teman-teman kalau ada yang ingin bertanya. Mungkin Kak Anissa ada pendapat mungkin tentang kepemimpinan yang sekarang ini sangat berbeda jauh ya Kak. Iya, subhanallah ya, pembahasan kali ini yang disampaikan oleh Kak Julia Astini dan Kak Ade Esti Kurnia, Masya Allah. Ini menggambarkan betapa memang kondisinya luar biasa. Kalau dibilang PPKM darurat, tapi kondisinya tidak seperti darurat gitu ya. Jadi antara yang terjadi dengan yang dinyatakan itu tidak serupa gitu. Nah, itu juga mengakibatkan banyak orang kemudian semakin mengkerucut ya rasa ketidaksukaannya kepada pemerintah saat ini, dan itu akan kalau terus-menerus dibiarkan maka hasilnya juga akan semakin buruk. Kalau kita lihat ya misalnya di berbagai macam komentar-komentar misalnya di Twitter, di Instagram, di Facebook yang memang membahas tentang politik ya, semakin terlihat jelas gitu betapa polaritas antara yang pro dengan yang kontra pemerintah itu sangat besar gitu. Apalagi kalau melihat fakta, kalau tadi baru pro kontranya ya, kalau melihat faktanya justru semakin miris lagi. Kemarin saya berkesempatan ya untuk hadir ke sebuah pemakaman bersama dengan di sini ada Aski juga ya. Itu hanya satu pemakaman yang kami kunjungi dan jumlah itu sudah sangat banyak. Satu hari itu bisa sampai lebih dari 10 ya dalam satu tangsel aja. Belum lagi ke yang lain-lain. Nah, kemudian yang positif juga sampai 30.000 kebayang satu hari itu 30.000. Rumah sakit mana yang mampu untuk kemudian menampung ya atau menerima orang sebanyak itu. Nah, tapi pada faktanya itu ditolak mentah-mentah oleh pemerintah bahwa rumah sakit itu sudah kolaps, ditolak juga pernyataan itu. Padahal sudah banyak orang yang isolasi mandiri tidak tertangani ya karena oksigennya itu sudah jarang, sudah langka, dan juga kebanyakan orang yang meninggal itu sebelumnya memang oksigen ya yang terkena itu memang dalam kondisi sudah sangat lemah pernafasannya, dan itu banyak yang isoman kemudian meninggal tapi tidak dianggap sebagai kondisi rumah sakit yang kolaps. Itu kemudian juga kalau melihat kondisi tadi ya yang positif itu, nah katanya harus nunggu berapa dulu tuh baru nanti dibilang kita itu berada seperti kondisinya di Brazil ya. Nah, apakah harus menunggu dalam kondisi separah itu baru kita kemudian menyadari akan kelalaian kita, atau kita dari sekarang sudah mau berubah? Saya pikir apa yang disampaikan oleh teman-teman ya tanggapan terhadap beberapa mahasiswa dan dari berbagai universitas juga ya, mereka atas nama BEM kan ya, bukan atas nama pribadi-pribadi. Nah, semoga apa yang mereka ucapkan itu bisa lebih menggugah lagi bagaimana masyarakat bisa bersuara. Nah, selama ini mereka yang diam-diam saja karena kebanyakan takutan ya,
Nah, ketika ada yang bersuara 1, 2, 3, kemudian seperti menjamur. Banyak yang kemudian mereka mau untuk membuka suaranya. Nah, itu juga menggambarkan betapa rezim ini luar biasa ya dalam membungkam umat. Nah, seperti yang kita ketahui, banyak juga kasus-kasus di mana yang berani itu justru malah dibungkam. Ya, kasus yang seperti itu sudah banyak ya, seperti kemudian pelemahan KPK, kemudian juga Habib Rizik sampai sekarang masih ya ditahan dan sudah divonis ya hukumannya itu sampai lewat 2024. Nah, orang-orang yang suaranya itu kencang itu pada akhirnya menjadi bulan-bulanan ya, bulan-bulanan dari rezim, belum ditambah dengan para buzzer-buzzernya. Nah, sehingga kita nih teman-teman di sini yang notabene-nya adalah para mahasiswa, kemudian pemuda-pemuda, tentu merupakan titik ya atau poin yang sangat bermanfaat bagi masyarakat ketika berani untuk menyampaikan kebenaran, berani untuk mendukung yang benar. Apalagi kalau tadi disampaikan oleh Patri kedua bahwa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam Al-Quran, dalam hadis gitu, dengan apa yang menjadi kenyataan kita tuh sangat beda jauh. Jadi tidak bisa kalau kita itu hanya diam saja ya, diam atau hanya menikmati kehidupan kita sebagai mahasiswa, kehidupan kita sebagai anak muda gitu ya, apalagi di sini banyak milenial, yang Gen Z-nya itu banyak ya. Nah, kita nggak bisa menikmati hidup kita senyaman yang kita mampu untuk diri kita pribadi, karena di luaran sana justru banyak yang membutuhkan uluran tangan. Tadi saya sangat terenyuh ya dengan pernyataan dari MC, seperti sangat mudah ya kondisi yang orang-orang yang meninggal itu apa-apa dibilangnya COVID, kemudian juga yang memang benar-benar COVID pun banyak banget, dan itu seperti mungkin lebih rendah daripada lalat ya, karena memang kondisinya kita melihat banyak sekali yang terkena. Artinya jiwa manusia itu sudah tidak ada apa-apanya. Nah, kalau kita biarkan sistem ini berjalan seperti saat ini, maka yang akan terjadi seperti itu terus-menerus. Gitu. Nah, kemudian kalau kita ingin merubah, maka kita harus memberikan perubahan itu dengan perubahan yang hakiki, di mana perubahan hakiki itu hanya dengan Islam, seperti yang tadi disampaikan oleh pemateri kedua. Kalau pakai cara lain, kita bisa berpikir cara lain gitu. Mungkin nggak sih ada solusi lain? Panjang saat ini, nggak ada kan ya negara yang betul-betul sempurna selesai dalam menyelesaikan pandeminya. Pun dengan China. Di China juga hanya bisa dia sendiri menyelesaikan permasalahan, dia tidak bisa memberikan solusi kepada yang lain-lainnya. Nah, maka kita hanya bisa berserah pada Yang Maha Kuasa, yang maha menciptakan si virus itu, yang juga menciptakan manusia-manusia beserta aturan-aturannya, nah di mana kita harus tunduk kepada aturan yang Allah berikan. Maka kalau Allah sudah menetapkan tadi pemimpin yang ideal itu adalah pemimpin yang menerapkan hukum Islam, hukuman yang adil diterapkan kepada semua orang, kemudian menganggap jiwa-jiwa itu adalah tanggung jawabnya dia, maka insya Allah kita tidak akan menemukan sosok-sosok pemimpin yang dalam kamus KBBI pun nggak cocok sekarang orang-orang itu disebut sebagai pemimpin. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Kak Anissa atas opininya. Benar banget ya teman-teman. Emang sekarang ini pemimpin Islam itu sangat dibutuhkan sekali gitu. Maka kita sebagai mahasiswa harus lebih semangat lagi mengkaji ilmunya, semangat lagi lebih untuk berdakwah gitu kepada teman-teman kita supaya Islam itu bisa bangkit gitu. Oke deh, gimana ini teman-teman? Adakah yang ingin bertanya? Kalau ada yang ingin bertanya, dipersilahkan ya. Mungkin Kak Azki atau Kak Vera, Kak Tias, atau juga Kak Sinta.
Oke deh. Aku punya pertanyaan nih Kak untuk materi. Kan kita sebagai mahasiswa gitu ya, harus bersatu gitu. Gimana supaya kepemimpinan Islam ini bisa bangkit gitu. Tapi kalau di real life gitu, di kehidupan nyata itu susah gitu Kak, kalau menurut aku ya. Soalnya di lingkungan kampus aku misalnya. Jadi kalau di teman-teman gitu, lingkungan kampus itu kayak ya udah kalau misalnya kehidupan dengan dengan agama itu kayak terpisah gitu. Ya udah lu kalau mau sholat aja gitu. Tapi nggak usah kayak misalnya sistem ekonomi nggak usah ada Islamnya gitu. Riba juga kayak ya udah sih namanya zaman sekarang gitu ya. Riba di mana-mana gitu. Jadi mereka tuh nggak riba itu kayak dianggap ya udah hal biasa gitu. Soalnya kan emang di kehidupan kita kan banyak banget yang namanya diskon, banyak banget yang yang berbau riba gitu. Walaupun yang misalnya di ATM juga kan sistemnya juga kan riba. Jadi gimana sih Kak? Gimana caranya kita sebagai mahasiswa yang pengen nih gitu, teman kita juga kayak ayo kita sama-sama nih sama-sama membuat Indonesia ini sistemnya nggak kayak gini lagi gitu. Jadi seperti itu Kak. Mungkin dari Kak Julia atau Kak Ade. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ade mau jawab dulu atau saya dulu? Oh ya, syukran. Ya, terima kasih Rahma atas pertanyaannya. Saya jawab semampu saya, nanti bisa ditambahkan oleh kakak-kakak yang lain. Ya, berkenaan dengan mahasiswa yang memang punya kehidupan sendiri, gitu, punya cerita hidup sendiri, bahkan punya pemikiran sendiri. Gimana sih Kak caranya Bu untuk menyamakan persepsi, untuk menyamakan satu tujuan gitu. Kalau yang kita pahami, kita sering dengar ya bahwa dakwah itu adalah tanda cinta, gitu. Bahwa dakwah itu adalah tanda cinta kita kepada sesama, gitu. Kita menyadari bahwa setiap orang itu dengan kepala yang berbeda dan begitu pula dengan isi pemikiran yang berbeda, gitu. Bagaimana untuk menyamakan satu tujuan, sedangkan persepsi atau pemikiran dalam masing-masing orang itu berbeda. Cara yang pertama adalah tentu dakwah ya, karena kita nggak bisa ngubah pemikiran orang langsung. Misalnya kayak kita ini loh kita punya kepemimpinan Islam itu seperti ini, ayo kita berjuang. Tapi tanpa tahu mereka sudah memahami atau belum, gitu. Jadi kita mungkin kan biasanya kalau di kampus itu memang punya teman ya, nggak mungkin kalau di kampus nggak punya teman gitu. Jadi mungkin bisa dimulai dari teman dekat kita gitu. Walaupun sebenarnya kalau dari saya pribadi ketika memang berteman gitu, apalagi dengan teman dekat gitu, biasanya agak susah gitu. Biasanya agak susah untuk diajak, dan bahkan mungkin dengan pertemanan yang tidak disengaja, ketika memang kita jelaskan, kita dakwahkan, dia bisa menerima gitu. Tapi namanya dakwah kan nggak bisa pilih-pilih ya. Siapapun itu kita punya kewajiban untuk menyampaikan. Nah, ketika memang pemikirannya itu belum sama gitu, kita punya kewajiban untuk menyampaikan dakwah itu sendiri gitu. Kita bisa ya perlahan mungkin bisa disampaikan secara hal-hal yang umum gitu, hal-hal yang umum. Nanti kalau misalnya itu kita bisa samakan persepsinya, kita ajak ngaji bareng-bareng gitu, dan kita berjuang sama-sama di situ. Susah Kak, iya memang, karena memang Rasulullah juga bilang bahwa dakwah itu adalah bukti cinta, di mana kalau cinta itu kan berarti menuntut pengorbanan ya, pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pengorbanan pikiran gitu. Tapi kita yakin bahwa dakwah ini adalah jalan
di mana Allah ridhoi gitu. Inilah jalan Rasulullah dan para sahabatnya pada saat itu gitu. Kalau yang mungkin saya pribadi ya memang dengan dakwah gitu. Kita mungkin dalam dakwah itu tidak kita tidak punya kuasa dalam hati manusia itu untuk menerima gitu. Tapi dengan dakwah itu kita bisa menyampaikan pengetahuan Islam, pemikiran Islam yang memang kita punya kepada mereka. Urusan mereka mau menerima atau tidak itu di luar kuasa kita. Yang penting adalah kita menjalankan kewajiban kita sebagai muslim untuk berdakwah. Ya, syukran. Itu aja jawaban dari Ana. Assalamualaikum. Syukron Kak Julia. Oke, selanjutnya mungkin Kak Ade. Ya, gimana tadi pertanyaannya, bisa diulang, Afwan? Intinya. Ya, mungkin pertanyaanku itu gimana sih ngajak teman kita agar sama nih gitu, sama-sama memiliki pemikiran Islam gitu. Sementara kan sekarang ini susah banget gitu, dimana kehidupan dengan agama itu kan terpisah kalau sekarang ini ya Kak. Ya memang menjadi tantangan bagi kita ya, bagi kita sebagai aktivis atau mahasiswa untuk mengajak kepada mahasiswa lainnya supaya biar sama gitu, biar ayo kita sama-sama mengingatkan penguasa atau kita sama-sama berjuang gitu ya untuk memperjuangkan Islam ini gitu. Dan ya tadi memang kita mesti menyamakan persepsi kita tentang pemahaman Islam ini gitu kan. Ya yang pasti kalau persepsi tentang mentauhidkan Allah itu sudah inilah ya gitu, sama-sama ya robnya itu ya sama-sama Allah gitu kan. Tapi kan untuk menjadikan Islam itu sebagai pedoman hidup manusia gitu ya kan, sebagai pedoman hidup para mahasiswa atau bahkan seluruh masyarakat atau manusia sedunia ini gitu ya kan, itu memang menjadi tugas kita untuk menyamakan persepsi itu gitu kan. Jadi karena kan ya tadi memang mahasiswa ini gitu kebanyakan diarahkan untuk mengetahui agama ini, Islam ini hanya dari segi sampai kepada ibadah aja gitu kan. Tapi mereka tidak diaruskan ya sampai kepada bahwa Islam ini sebagai pedoman hidup, way of the life gitu. Jalan hidup gitu ya kan. Artinya Islam ini harus menjadi solusi bagi apapun yang dihadapi gitu kan, termasuk tentang kepemimpinan saat ini gitu kan. Jadi kan persepsi itu mesti kita samakan gitu kan, persepsi tentang bahwa Islam ini adalah satu kunci yang memang akan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada saat ini gitu ya. Terus ya selain kita sampaikan juga ya gitu kan, karena kan ada juga mahasiswa yang memang mereka itu tidak open terhadap apa yang terjadi saat ini gitu kan. Yang penting gue kuliah gitu ya kan, gue kuliah dapat nilai bagus, nanti gue lulus dapat tingkat cum laude lah ya gitu ya kan. Terus gue dapat kerjaan, gue dapat kerjaan yang gajinya besar gitu kan. Kan ada yang memang ambisinya seperti itu gitu kan. Dan ya kita harus juga sampaikan gitu ya kan, artinya kan yang intinya apa yang kita punya gitu, persepsi kita tentang fakta yang ada saat ini, dan juga persepsi kita tentang bahwa tadi Islam sebagai pedoman hidup untuk menyelesaikan apa kejadian fakta yang terjadi saat ini, itu kita sampaikan kepada mereka. Dan ya
juga nggak sampai di situ gitu kan, menyadarkan juga bahwa Islam itu sebagai rahmat ya, bukan rahmat untuk sebagian orang saja atau untuk umat Islam saja, tapi untuk seluruh alam gitu ya. Jadi juga persepsi untuk tujuan hidup ini tadi, karena memang pedoman hidupnya adalah Islam, artinya tujuannya kembali kepada apakah Allah ridho atau tidak gitu kan, dengan segala aktivitasnya gitu kan. Ketika kuliah itu apa namanya, kalau hanya sekedar kuliah terus sholat iya, puasa iya gitu, zakat iya gitu, terus habis itu kuliah, terus habis itu pulang gitu ya kan. Apa namanya, cuma begitu-begitu saja gitu ya kan. Artinya kan itu belum belum sampai kepada poin yang hidupnya itu memang menghamba kepada Allah gitu kan. Karena kan tugas kita itu kan apa namanya, yang diperjanjikan kepada kita itulah ya gitu. Maka ketika kita berada di rahim ibu kita kan ya gitu. Maksudnya yang sekitar apa namanya, di situ kan ada perjanjian, ketika ditiupkan ruh itu ada perjanjian bahwa salah satunya adalah tugas kita itu untuk menghamba kepada Allah gitu. Artinya ya tadi, jadi bukan hanya sekedar kuliah, pulang gitu kan, dapat uang jajan, dapat nilai bagus, terus nanti dapat tugas bagus, kuliah nilai bagus, lulus, terus bisa kerja di perusahaan yang punya gajinya besar atau punya perusahaan ternama gitu ya kan. Nah, jadi bukan hanya sekedar itu gitu kan, tapi setiap aktivitas kita itu pun bukan hal yang salah untuk dilaksanakan gitu kan, tapi itu adalah menjadi suatu prestasi yang bagus gitu kan. Tapi juga ya kita harus mengembalikannya kepada Islam gitu kan. Kalau hanya sekedar begitu-begitu aja, Allah ridho enggak gitu kan. Karena kan ya tadi tugas kita menghamba kepada Allah, artinya menjalankan syariat-syariatnya Allah. Salah satunya adalah menjadi pengemban dakwah, salah satunya adalah menjadi pengingat dari penguasa saat ini gitu. Artinya kita punya kewajiban untuk mengingatkan penguasa bersama-sama. Ya. Masya Allah. Iya. Syukron Kak Ade atas jawabannya. Baik, teman-teman di sini adakah yang ingin bertanya? Mungkin tidak ada kali ya. Maaf Edi lagi agak rame di sini. Apa langsung closing statement aja apa gimana ya Kak Anissa? Ya, boleh. Baiklah, mungkin dari pemateri ada closing statement-nya. Mungkin dari Kak Juli atau Kak Ade duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah sampai ke penghujung acara ya. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan dan ilmu yang didapat hari ini bisa menjadi semangat pemicu dalam dakwah gitu, sebagai giroh perjuangan kita. Ya, closing statement dari saya pribadi, teruslah untuk berjuang walaupun memang banyak tantangan yang ada di depan gitu. Kita sadari bahwa dunia ini bukan tempat kita tinggal gitu. Dunia ini hanya tempat yang fana, sedangkan tempat yang abadi itu di akhirat. Maka berlelah-lelahlah kalian untuk berjuang menegakkan agama Allah gitu di dunia, dan insya Allah surga menanti kita di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Ya, mungkin itu aja closing statement dari Juli. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Kak Juli. Selanjutnya untuk Kak Ade dipersilahkan. Ya, aku jazakumullah khair semuanya, teman-teman, kakak-kakak yang sudah memberikan kesempatan untuk sama-sama belajar di sini. Dan karena tadi pembahasannya tentang kepemimpinan ya, gitu ya, berarti di sini sangat urgent tentang kebutuhan
adanya pemimpin yang memang ideal sesuai dengan Islam, dan itu juga akan menunjang ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya ya kita memang butuh sesuatu yang ekstra, berarti butuh usaha yang ekstra untuk menyampaikan kepada umat bahwa ya kondisi saat ini sedang tidak baik-baik saja gitu. Apalagi kondisi pemimpin yang sekarang menduduki kekuasaannya gitu kan. Artinya kita mesti menyamakan persepsi kita gitu kan tentang pemimpin yang saat ini itu harusnya sesuai dengan pemimpin Islam yang ideal itu gitu. Kita samakan dengan masyarakat. Terlebih lagi kita sebagai mahasiswa ya tadi kita juga menyamakan persepsi kita kepada para mahasiswa gitu. Dan ini juga bukan sesuatu hal yang mudah gitu. Artinya dakwah ini perlu waktu gitu kan, perlu kesabaran dan juga perlu keistiqomahan kita gitu ya kan, untuk menyadarkan umat bahwa memang kita ini butuh pemimpin yang memang ideal, yang memang sesuai dengan syariat Islam ini gitu ya, sesuai dengan pemimpin ideal yang Islamnya seperti apa gitu ya. Dan ya tadi kita butuh kesabaran, kita butuh waktu dan butuh keistiqomahan dan juga butuh perjuangan yang lebih lagi gitu, sebagaimana ya dulu Rasulullah dan para sahabat mereka pun juga punya kesabaran gitu, dan juga mereka tuh memiliki keistiqomahan yang sangat luar biasa gitu, yang harusnya kita jadikan contoh. Aku kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan yang dalam menyampaikan, karena pasti yang kebenaran itu pasti datangnya dari Allah ya, kesalahan itu datangnya dari diriku pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kepada kakak-kakak pemateri semua. Masya Allah ilmunya alhamdulillah ya. Semoga ilmu kita bertambah. Dan syukron semua untuk para partisipan. Semoga kita semua diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita closing, ada baiknya kita sesi foto dulu ya, teman-teman. Ayo yang belum on cam silahkan on cam dulu. Ada Kak Vera dan Kak Sinta, ayo Kak, kita on cam dulu. Oke, yang ada aja mungkin ya. Sinta bagaimana, mau ditutup? Iya Kak. Langsung aja kayak Kak, langsung foto dulu. Siapa ya yang mau Saya aja. print screen? Oh iya, aba-abanya di Kak Anissa ya. Oh, depan ya tadi. Wahid is 9. Salah. Mau berapa kali? Tiga kali ya. Takbir, takbir. Hati tangannya. Takbir. Allahu Akbar. Oke. Satu lagi, silahkan kalau teman-teman punya gaya bebas. Enggak? 1, 2, 3. Gak ada yang gaya. Gak ada yang gaya, teman-temannya pada malu semua. Oke, udah ya Kak. Oke, syukron teman-teman semua. Aku di sini sebagai MC mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun perbuatan yang tidak disengaja. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul lagi di acara Yuki pekan depan. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya semuanya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada live semua.